Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abri Madani. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, dengan NIM 0303 1182 02 50 10. Saya di sini akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelebaman suatu benda untuk berputar pada porosnya atau berotasi pada porosnya. Sebuah benda yang berotasi pada porosnya akan tetap berotasi pada porosnya jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Momen inersia bergantung pada massa dan jarak. Apa ini? Yoyo? Ya, ini adalah yoyo. Yoyo memang sudah ada sejak lama. Faktanya, yoyo dianggap sebagai salah satu mainan tertua dalam sejarah, yaitu kedua setelah boneka. Yoyo hari ini jauh berbeda dengan yoyo di masa lalu. Saat memeriksa sebuah yoyo, kita harus mempertimbangkan momen inersia. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kecenderungannya untuk terus berputar. Momen inersia suatu objek bergantung pada bagaimana massanya didistribusikan relatif terhadap sumbu rotasinya. Bentuk yang berbeda memiliki momen inersia yang berbeda pula. Karena yoyo adalah kira-kira silinder padat yang berputar di sekitar sumbu melalui pusatnya, kita dapat menggunakan rumus berikut untuk mencari momen inersianya, di mana M adalah massa dan R adalah jari-jari silinder. Semakin jauh massa dari sumbu rotasi, semakin besar momen inersia yoyo. Karena alasan ini, banyak orang menambahkan bobot pada pelek luar yoyo. Meskipun ini berarti akan lebih sulit untuk membuat yoyo berputar pada awalnya, namun akan lebih sulit untuk berhenti ketika berputar. Mari kita periksa transformasi energi yang terjadi selama naik turunnya yoyo. Sebelum yoyo dijatuhkan, yoyo hanya memiliki energi potensial gravitasi. Saat dilepaskan, yoyo mulai jatuh dan berputar. Oleh karena itu, ia memperoleh energi kinetik atau linier dan juga energi kinetik rotasi, di mana I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah jumlah radian yang berputar yoyo setiap detik dan terkait dengan kecepatan linier menggunakan hubungan berikut. Jika gesekan dapat diabaikan, kita dapat mengatakan hal berikut tentang energi yoyo. Baiklah, untuk percobaan kedua kita akan coba untuk menjatuhkan yoyo tanpa menambahkan gaya apapun. Bisa dilihat kalau yoyo berusaha naik ke atas untuk mempertahankan posisi sebelumnya. Oke, baiklah, untuk penerapan aplikasi momen inersia ketiga, kita akan coba untuk menggunakan pipa dalam bentuk silinder berongga. Bisa kita lihat kalau ini adalah merupakan silinder berongga. Oke, baiklah. Sekarang kita coba untuk memutar pipa dengan sumbu putar berada di tengah. Terasa cukup ringan. Selanjutnya kita ubah sumbu putarnya berada sedikit di ujung. Saya mulai merasa kesulitan untuk memutarnya. Ya, ini sangat berat karena titik putarnya berada di ujung. Oke, selanjutnya kita ubah titik putarnya lebih ke tengah. Bisa dilihat kalau saya memutarnya lebih ringan daripada sebelumnya. Selanjutnya bisa dilihat sendiri kalau di tengah itu memutarnya lebih leluasa dan lebih ringan. Ya, hal ini menjelaskan bahwa momen inersia bergantung pada massa dan jarak. Baiklah, itu semua dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Penerapan momen inersia bagi saya yaitu ketika menghapus mempertahankan keadaan diamnya ketika HPS yang ditarik dengan kecepatan tertentu. Contoh penerapan momen inersia pada kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah terdapat pada penggunaan tempat kue yang bisa berputar. Pada kasus ini, benda yang digunakan berupa plat datar dan porosnya terdapat pada titik pusatnya, sehingga rumus yang bisa digunakan adalah I sama dengan 1/12 mr². Benda yang mulanya diam lalu diputar, dan benda tersebut akan kembali diam mempertahankan posisi awalnya. Momen inersia merupakan keadaan suatu benda untuk bertahan pada posisinya, baik itu tetap diam ataupun bergerak.
Dan besarnya momen inersia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya massa, bentuk, jarak ke sumbu putar, dan letak sumbu putar. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari berupa batangan homogen, yaitu saya menggunakan pensil. Namun sebenarnya yang ingin saya berikan contoh itu penerapannya adalah jungkit-jungkit, karena di sini nggak ada, jadi saya pakai replika. Oke, jadi di sini contohnya itu jungkit-jungkit dan orang yang menyeberangi suatu lintasan di atas gedung, dan lintasan tersebut lintasan yang cukup kecil. Nah, di sini pertama, ketika batangan ini kita letakkan dengan poros di tengah batangan ini, maka seperti yang kita lihat ini seimbang, semua sisi seimbang. Namun jika salah satu batangan sisi ini kita geser ke sudut ini, dia akan jatuh. Itulah mengapa jungkit-jungkit menggunakan prinsip menerapkan poros batangan ini itu di tengah batangan ini, agar posisi itu seimbang, agar posisi kanan kirinya itu seimbang, maka dia diletakkan di tengah poros, di tengah sumbu massa ini. Jadi yang saya maksud meletakkan poros di tengah itu pada jungkit-jungkit itu seperti ini, itu batangannya. Namun untuk bermain jungkit-jungkit itu sendiri, ketika seseorang dengan massa yang lebih besar daripada si yang lebih rendah lagi massanya itu, seseorang yang memiliki massa lebih besar, misalnya kita letakkan di sini, dan orang yang lebih kecil kita letakkan di sisi ujung, maka permainan itu akan lebih mudah. Namun ketika mereka diletakkan di sisi yang sama, mereka akan nge-stuck atau mereka akan tetap di posisi itu sendiri, nggak akan bisa naik turun jungkit-jungkitnya. Dan di sini yang saya maksud itu adalah letak batangannya, bukan posisi seseorang itu ketika bermain. Di atas gedung itu, ketika seseorang melintasi suatu gedung dengan lintasan yang kecil dan dia membawa suatu kayu yang panjang atau suatu batangan yang panjang namun tipis. Nah, semakin panjang batangan itu dan dibawa dengan posisi dibawa dengan posisi horizontal terhadap jalanan tadi, maka dia akan menyeimbangkan posisi seorang yang berjalan tadi di atas lintasan di atas gedung tersebut, dan itu akan lebih memudahkan dia melintasi jalan tersebut karena posisi dia akan semakin seimbang. Baiklah, hanya itu contoh yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik untuk tetap diam atau bergerak memutar. Contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari adalah pada sebuah kelereng. Ketika memutar sebuah kelereng, mulanya kita melihat kelereng berputar begitu cepat dan lama-kelamaan akan berhenti bergerak. Nah, contoh tersebut disebabkan oleh momen inersia yang cenderung untuk diam atau mempertahankan pada posisi semula. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari ada pada permainan gasing. Nah, bagaimana sih momen inersia itu bekerja pada permainan gasing? Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing bisa berputar secara seimbang karena bentuk gasing didesain sedemikian sehingga pusat massanya bisa berada di tengah. Momen inersia yang bekerja pada gasing dapat kita lihat dari keadaan gasing untuk dapat terus berputar mempertahankan kecepatan sudutnya atau mempertahankan kondisinya pada gerak rotasi. Besar kecepatan sudut pada gasing dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu panjang jari-jari, gaya, dan massa. Gasing yang memiliki panjang jari-jari lebih kecil akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar. Pada permainan gasing, kecepatan sudut gasing dipengaruhi oleh besarnya gaya. Semakin besar gaya tarik yang kita berikan, maka semakin besar pula torsi gasing. Pada akhirnya, kecepatan sudut yang akan dihasilkan akan semakin besar. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ketika dua gasing dengan ukuran berbeda dimainkan, gasing yang memiliki jari-jari dan massa yang lebih kecil atau gasing yang berukuran lebih kecil akan berputar lebih lama karena memiliki kecepatan sudut yang lebih besar. Di mana ketika kecepatan sudut lebih besar, maka benda tersebut akan bertahan lebih lama karena memiliki momen inersia yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Fajar Ramadan dengan NIM 0303128205 050 dari kelas B Indralaya. Saya akan memberikan contoh penerapan
momen inersia yaitu pada gasing. Terdapat dua gasing, yaitu gasing hitam dan gasing biru. Gasing hitam memiliki momen inersia yang lebih besar daripada gasing biru, disebabkan pertama dari jari-jari gasing hitam lebih besar, kemudian dari berat gasing hitam lebih besar daripada berat itu gasing biru. Mari. Momen inersia adalah suatu ukuran kecenderungan suatu benda atau untuk bergerak rotasi. Momen inersia yang besar artinya suatu benda akan cenderung sulit untuk digerak rotasikan. Karena gasing hitam momen inersianya lebih besar daripada gasing biru, maka gasing hitam lebih cenderung sulit untuk digerak rotasikan. Dalam artian untuk mencapai percepatan atau kecepatan yang sama, momen gasing hitam membutuhkan lebih besar energi daripada gasing biru. Kira-kira itulah contoh penerapan dari momen inersia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khairul Ummah dengan ujung NIM 086, Teknik Kimia 2020, kelas B Indralaya. Momen inersia adalah sifat sebuah benda untuk mempertahankan posisinya dari gerak berotasi. Momen inersia adalah resistansi atau kelembaman sebuah benda terhadap perubahan dalam gerak rotasi. Momen inersia tergantung distribusi massa relatif benda terhadap sumbu rotasi benda. Salah satu contoh penerapan momen inersia pada kehidupan sehari-hari terdapat pada bilah kipas angin. Jika diamati, maka titik acuan perputarannya terdapat pada ujung tumpuan ketika kipas angin berputar. Apabila kipas angin yang berputar ditutupkan suisnya, bilah kipas angin tersebut akan tetap berputar. Bilah kipas angin berputar disebabkan oleh inersia gerakan yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Dwi Saharani dengan NIM 0303-128-2025-060. Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Rumus dari momen inersia yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana M merupakan massa benda dan R jarak benda terhadap sumbu putarnya. Momen inersia suatu benda bergantung pada bentuk benda, massa benda, dan jarak rotasi benda. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan dari momen inersia. Contohnya yaitu momen inersia pada fidget spinner. Saat kita memutarkan fidget spinner, letak sumbu putarnya berada di pusat, dan spinner akan terus berputar mempertahankan posisinya. Contoh lain yaitu pada roda sepeda yang berputar. Roda sepeda yang berputar cenderung mengarah pada arah gerak putar seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvania Salsabila dengan nomor NIM 0303-128-2025-090. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2020. Yang dalam video kali ini saya akan menjelaskan penerapan salah satu materi mata kuliah fisika dasar, yaitu mengenai momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap sumbu putarnya, atau dapat dikatakan juga sebagai kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam ataupun tetap berputar. Semakin besar momen inersia suatu benda, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk berputar. Dan semakin kecil momen inersia suatu benda, maka benda tersebut akan semakin mudah untuk berputar. Momen inersia suatu benda itu sendiri dirumuskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. Dengan I sama dengan momen inersia, M merupakan massa benda dan R merupakan jarak benda terhadap sumbu putarnya. Ada satu hal lagi yang mempengaruhi momen inersia suatu benda, yaitu bentuk benda itu sendiri, di mana sering dirumuskan sebagai K atau konstanta inersia suatu benda. Adapun contoh penerapan dari momen inersia adalah pada gerakan
tari balet, yaitu pada gerakan memutar atau gerakan pirouette yang dilakukan oleh seorang balerina. Nah, sebenarnya pada gerakan tersebut terdapat beberapa konsep fisika yang digunakan, yaitu momentum sudut, torsi, dan juga momen inersia. Untuk mengetahui bagaimana gerakan pirouette tersebut, mari kita lihat pada video berikut. Pada video tersebut terlihat bahwa seorang balerina memulai gerakan pirouette atau gerakan memutarnya dengan memberikan gaya pada lantai, yaitu dengan menekan lantai sehingga lantai akan memberikan gaya yang berlawanan pada balerina, yang kemudian disebut dengan couple. Couple kemudian akan menimbulkan torsi sehingga balerina dapat berputar. Semakin besar gaya yang diberikan oleh balerina, maka semakin cepat pula ia berputar, karena torsi berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Kemudian pada saat berputar, balerina akan memainkan gerakan tangan dan kakinya, yaitu gerakan merentang dan gerakan melipat mendekati tubuhnya. Nah, disinilah letak dari penerapan momen inersia. Gerakan merentang dan melipat tersebut digunakan balerina untuk mengatur kecepatan putarnya dengan mempengaruhi nilai momen inersia, di mana rentangan dan lipatan tersebut digunakan balerina sebagai jari-jari pada momen inersia. Balerina akan melipat tangannya tersebut untuk memperkecil momen inersia sehingga ia dapat berputar dengan cepat, dan akan merentangkan tangan atau kakinya untuk memperbesar momen inersia sehingga ia dapat berputar dengan lambat untuk kemudian berhenti. Nah, demikianlah penerapan dari momen inersia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.